Jenengan namanya sinten Mas? Kalau bejo. Mas Bejo asli Panjen ya? Kalau balong bejo ya sama. Joyo saya daerah ini Mas. Bantur. Oh Bantur. Sama waktu kejadian ada di sini Mas saat itu? Enggak ada mas. Oh gitu ya. Saat itu ada gak nonton? Enggak waktu itu. Mas. Nonton di TV aja? Kan saya punya anak kecil-kecil tuh. Oh gitu. Ya untuk anak-anaknya nggak diikutkan ya waktu itu nonton. Biasanya itu seperti itu kawan. Jadi para supporter Arema itu kalau kesebelasan tersayangnya itu lagi bertanding, biasanya anak istri semua diajak. Iya kan seperti itu. Ya anak pulang kan saya umur setahun aja. Mas. Jadi sayang sekali ya kejadian ini cukup mengerikan buat saya. Tapi saya akan kirim doa juga untuk para korban yang ada di Kanjuruhan kawan. Oke ya, kita akan coba untuk mendoakan mereka ya. Sekedar untuk mengirimkan Al-Fatihah nggak masalah kan? Oke kawan. Sahabat Jejak Kaki Official, balik maneng sama saya di konten Jejak Kaki Official kawan. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kawan, hari ini saya ada di kawasan Stadion Kanjuruhan. Jadi setelah kemarin atau 2 hari yang lalu saya berangkat dari Bali, saya pergi ke pulang kampung ke rumah. Itu memang sengaja untuk mengunjungi Stadion Kanjuruhan, dimana sebulan yang lalu, sebulan lebih ya, itu terjadi pada tanggal 1 Oktober kalau nggak salah, yaitu ada tragedi kemanusiaan yang cukup menyedihkan, tragedi Kanjuruhan ya, seperti itu. Jadi kawan, posisi stadion ini itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan rumah saya, sekitar 30 menit kawan, jadi tidak begitu jauh ya. Sekarang ini saya tepat berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Di sini kita bisa lihat ya, banyak orang menaruh bunga duka ya, bukan suka duka, bunga duka yang ada di kawasan sini kawan ya. Jadi di sini saya ada tepat di depan patung kepala singa, simbol atau moto dari Arema, sebelasan Arema, yaitu singa yang bisa dibilang singa edan ya. Sekarang ini kondisi dari Stadion Kanjuruhan ini seperti ini kawan. Untuk sementara ini memang sekarang lagi ditutup ya. Jadi kita sedang mengalami duka yang mendalam ya atas tragedi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober Mas. 1 Oktober lalu. Ya kan 1 Oktober Mas itu ya. 1 Oktober. Jadi sekarang hari keberapa ini sekarang? Tanggal 1 30, sekarang tanggal berapa? Hampir 2 bulan ya. Oh. Jadi itu kawan ya. Kejadian ini cukup mengerikan karena sudah menelan korban yang hari ini sudah saya terima infonya, yaitu sekitar 134 korban meninggal yang ada di Stadion Kanjuruhan kawan. Jadi korban kebanyakan adalah anak-anak kecil, orang perempuan yang saat itu sedang menonton sepak bola, pertandingan sepak bola antara Persiba ya lawan Arema kawan.
Jadi kejadian ini cukup mengerikan ya. Sungguh sangat disayangkan bisa terjadi kejadian seperti itu. Kawan Aremania, ke depan kalian harus lebih bagus, harus lebih dewasa untuk menyikapi pertandingan-pertandingan yang ada di kawasan Stadion Kanjuruhan ataupun di luar stadion ini kawan. Jadi dewasalah, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Fanatik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan fanatiknya ya kawan. Jadi kita tetap menggunakan akal sehat kita untuk tetap menjadi dewasa sehingga nggak timbul kejadian seperti ini lagi kawan. Oke kawan, kita lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan ini. Kita akan ingin tahu akan mengelilingi areal Stadion Kanjuruhan ini. Begitu ya kawan. Kita lanjutkan. Let's go kawan. Jadi kawan, sahabat jejak kaki official, sebenarnya korban yang banyak itu diakibatkan karena adanya tembakan gas air mata yang bisa menimbulkan kepanikan dan kegaduhan yang menelan korban jiwa banyak kawan. Jadi seperti itu ya. Inilah situasinya sekarang kawan. Di sini banyak bunga bertebaran ya. Dan hampir dari seluruh supporter yang ada di Indonesia sempat mampir ke sini untuk melakukan doa bersama ya. Ini acaranya sudah dimulai dari dulu. Inilah kawan. Oh my god. Perasaan saya mengatakan wajah singa ini sepertinya sedih ya. Jadi ini bukan singa yang kelihatan puas lagi, tapi dia kayaknya patuhnya terlihat kepalanya itu sangat menyedihkan ya. Oh my god, jadi seperti itu kawan. Ini ada sesepuh dari komunitas Arema yang sedang ada di sini sekarang. Saya juga akan mencoba untuk mengirimkan doa kepada mereka, para korban yang sudah meninggal, supaya diberi jalan yang terbaik dan husnul khotimah ya kawan. Rasanya saya merinding di sini sekarang kawan. Jadi semoga Gusti Allah mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadah kalian semua kawan. Dan buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh korban meninggal di sini, saya berharap kalian bisa bersabar. Inilah sudah takdir ilahi yang menjadi ketentuan dari yang di atas. Jadi semoga bisa bersabar. Saya akan juga kirimkan doa untuk mereka. Ya Allah kawan, jadi di sini banyak rangkaian bunga atau macam seperti ini yang menghaturkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober 2002 kawan. Duka kalian adalah duka kami semua. Ya Allah, sungguh sangat mengharukan. Saya di sini terharu dan ingin menangis rasanya kawan. Melihat kejadian, walaupun saya waktu itu nggak ada di sini, tetapi suasana ini, duka ini masih menyelimuti di sini kawan. Jadi suasana duka yang ada di sini sangat kental, membuat kita semua yang mau berkunjung ke sini itu ingin meneteskan air mata kawan. Masya Allah, ya Allah, semoga mereka dapat tempat yang terbaik. Para korban Stadion Kanjuruhan ini kawan, tempat yang terbaik buat para korban yang ada di Kanjuruhan sini. Ini dari bonek juga Persebaya kawan. Bonek Lotus Persebaya turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kami supporter Arema di Stadion Kanjuruhan Malang. Oke kawan, sekarang saya ingin menuju ke pintu 13, dimana pintu 13 ini sedang viral karena saat kejadian di pintu ini banyak menelan korban jiwa ya. Jadi sempat ditutup pintu 13 itu.
Oke kawan, kita akan let's go jalan pergi ke pintu 13. Kita lihat kondisi dari pintu 13 yang ada di sini. Kawan sahabat jejak kaki official, sekarang ini saya sedang menuju ke pintu 13 ya. Pintu 13 yang banyak menelan korban jiwa. Di sini ada ucapan-ucapan yang ikut berbelasungkawa, doa bersama untuk para korban Stadion Kanjuruhan Malang. Tidak ada pertandingan sepak bola yang sebanding dengan sebuah nyawa kawan, bener. Jadi kawan sahabat jejak kaki official yang ada di Malang, barangkali para Aremania, Aremanita, tolong lebih dewasa lagi ya kelak, supaya ini tidak terjadi lagi. Gunakanlah akal sehat. Ya memang kejadian ini kita nggak bisa menyalahin siapa-siapa. Ya ini sudah takdir, jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Semoga aja ini adalah pelajaran yang baik buat kita semua untuk tidak melakukan hal yang sama pada saat pertandingan sepak bola yang merupakan kesebelasan tim kita yang akan melakukan pertandingan kawan. Jadi seperti itu, kita harus dewasa ya, jangan sampai fanatik berlebihan. Selalu gunakan logik, akal sehat kawan. Dan kawan, inilah pintu 13 itu yang ada di kawasan Stadion Kanjuruhan Malang kawan. Jadi rasanya duka itu sudah masih sangat terasa sampai saat ini. Terasa saya ngomong tidak tahan lagi untuk meneteskan air mata kawan. Ya Allah, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya kawan. Duka yang mendalam untuk para supporter Arema dan Aremanita. Semoga kalian semua husnul khotimah kawan. Inilah pintu 13. Rasa haru dan rasa duka yang mendalam sedang saya alamin saat ini kawan. Ya Allah. Sahabat jejak kaki official, di sini saya sekarang akan mengirimkan doa buat para korban tragedi Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan pada saat tanggal 1 Oktober lalu kawan. Saya akan mengirimkan Al-Fatihah buat mereka semua yang telah menjadi korban dari kejadian ini kawan. Oke, saya akan berdoa dulu ya. Kawan sahabat jejak kaki official, teman saya Mas siapa namanya Mas tadi? Ardian. Mas Ardian ini adalah salah satu korban, saksi korban yang masih selamat sampai sekarang ya. Kebetulan sekarang dia udah sehat, sempat dirawat di rumah sakit ya Mas ya. Iya. Karena jadi salah satu korban dari kejadian ini. Jadi Mas Ardian itu
jadi korbannya kena gas air mata atau diinjak-injak atau gimana Mas? Kena gas air mata. Kena gas air mata ya? Iya. Oh, jadi sempat ada di dalam situ akhirnya pingsan, nggak sadarkan diri Mas ya? Iya. Tapi ya, kok akhirnya bisa selamat itu sempat diselamatkan siapa Mas saat itu sampai? Temen saya. Oh, dari satu rombongan itu. Iya. Ceritanya mau ya nunggu temen yang turun. Bernama terus kena gedosan. Oh, gas air Habis mata. itu mata perih. Ah. Pada naik semua. Saya menuju mau ke lorong pintu keluar, pintu 3. Itu sudah gak kuat. Gak kuat. Oh, jadi sempat masih jalan saat itu mau menuju ke pintu, pas gak sadarnya pas menuju ke pintu itu. Iya, mau turun gini. Oh, akhirnya diselamatkan sama kawan-kawan semua. Iya, ditarik. Alhamdulillah Iya. ditarik ke kiri. Ya wes Mas, pokoknya kudu hati-hati, harus hati-hati ke depan, ya kan? Jangan ya gimana ya, kondisi saya tentu bisa merasakan kondisi saat itu pasti semua lagi panik, lagi kacau balau. Kalau orang panik biasanya lupa segalanya. Dia harus bagaimana? Ya Mas ya, Iya. Mas Ardi, terima kasih ya. Iya. Syukur alhamdulillah Mas bisa sehat dan selamat ya dari kejadian. Jadi korban meninggal tuh sampai sekarang yang saya dengar tuh 134 ya. 35. 135 ya, udah naik lagi berarti. Ya wes Mas, semoga mereka para korban itu husnul khotimah. Amin, Amin. ya. Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Ya. Thank you. Bye. Kawan sahabat jejak kaki official yang saya cintai semua, sekarang ini saya sedang ada di depan pintu 13. Jadi pintu ini yang banyak menelan korban jiwa karena pada saat itu kondisi pintu saat kejadian ditutup ya, sehingga para supporter tidak bisa melarikan diri untuk keluar menyelamatkan diri kawan. Akhirnya banyak supporter yang dari korban gas air mata itu banyak yang meninggal terinjak-injak ya, karena memang lagi panik saat itu kawan ya. Jadi seperti itu sedikit informasi. Sekarang kita berada di Stadion Kanjuruhan Malang kawan. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan bisa menginspirasi buat kalian bahwa kejadian ini nggak perlu terjadi lagi kelak kawan, karena harga satu nyawa itu sangat penting ya, apalagi kalau sampai ratusan yang meninggal. Jadi ini sungguh tidak fair ya, cuma sepak bola tapi menimbulkan kejadian yang mengakibatkan melayangnya korban sampai 134 korban kawan. Jadi ini sangat menyedihkan dan sangat mengerikan kawan. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi kelak. Dan konon kawan, berita yang saya terima, jadi Stadion Kanjuruhan ini mungkin akan segera dipugar ya, akan dipugar lagi, mungkin akan dibuat stadion baru ya. Tetapi ya seperti itu, moga ke depan stadionnya ini untuk tingkat keamanannya lebih baik daripada stadion yang ada sekarang ini kawan. Oke kawan, jadi demikian saja sedikit info dari saya yang sedang berada di Stadion Kanjuruhan Malang kawan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah support konten saya, channel saya di Jejak Kaki Official kawan. Oke, semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi pada kalian semua. Oke kawan, sampai di sini aja pertemuan kita, saya akhiri. Thank you. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera buat kalian semua. Thank you kawan, bye bye.